PLN sebagai perusahaan listrik negara punya peran besar dalam menyediakan listrik buat kita semua. Tapi, apa jadinya kalau proyek listrik yang harusnya untuk kepentingan rakyat malah jadi ladang korupsi? Inilah yang terjadi di kasus suap proyek PLTU Riau I yang melibatkan pejabat penting dan merugikan negara. Gimana ceritanya? Yuk, kita bahas. PLTU Riau I adalah proyek pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara yang rencananya dibangun di Riau. Proyek ini bagian dari program 35.000 megawatt yang dicanangkan pemerintah buat memenuhi kebutuhan listrik nasional. Tapi sayangnya, proyek ini nggak berjalan mulus. Ada suap yang melibatkan pejabat PLN dan pihak swasta. Jadi, gimana skema suap ini berjalan? Pengusaha ingin memenangkan proyek PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBI) bekerja sama dengan perusahaan swasta buat ikut proyek ini. Suap untuk melancarkan proyek perusahaan swasta ini diduga memberikan suap miliaran rupiah ke pejabat PLN dan anggota DPR supaya proyeknya menang pejabat yang terlibat. Yang pertama, Sofyan Basir, mantan Dirut PLN, dituduh memfasilitasi pertemuan suap. Yang kedua, Idrus Marham, mantan Menteri Sosial, ikut terseret. Tersangka ketiga, Eni Maulani Saragi, anggota DPR, terbukti menerima suap 4,75 miliar rupiah buat bantu melancarkan proyek. Bagaimana dampaknya? Kasus ini nggak cuma bikin malu, tapi juga berdampak besar. Kerugian negara proyek jadi tertunda dan biaya negara meningkat. Krisis kepercayaan PLN sebagai perusahaan negara makin dicurigai dalam pengelolaan proyek besar. Pelanggaran hukum para pejabat yang terlibat dijerat dengan hukuman penjara dan denda miliaran rupiah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kasus ini jadi pengingat penting buat kita semua. Proyek negara harus transparan, supaya nggak ada permainan di belakang layar. Pejabat harus amanah. Mereka dipilih buat kerja buat rakyat, bukan buat kepentingan pribadi. Masyarakat harus kritis. Kita harus terus awasi proyek besar supaya nggak ada korupsi lagi. Dampak kasus menunjukkan bagaimana korupsi masih terjadi di sektor energi dan melibatkan pejabat serta elit politik. Selain itu, proyek PLTU Riau I sempat terhambat akibat skandal ini, yang menunjukkan bahwa korupsi bisa berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur negara. Menurut saya, kasus ini adalah contoh klasik bagaimana praktik suap dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pemerintah bisa merugikan negara dan masyarakat. Namun di sisi lain, keberhasilan KPK mengungkap kasus ini juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap proyek besar perlu terus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan di masa depan.